Asam nukleat. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Materi singkat. Biomolekul asam nukleat terdiri dari asam deoksiribosa DNA dan ribonukleasa RNA. Biomolekul DNA dan RNA dibentuk dari mononukleotida. Mononukleotida dibentuk oleh gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari dua golongan, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Basa nitrogen pada RNA sama seperti basa nitrogen pada DNA, hanya basa timin pada DNA diganti urasil. Sedangkan gula 2-deoksiribosa pada DNA diganti gula ribosa pada RNA. Molekul DNA merupakan polimer nukleotida yang dibentuk oleh mononukleotida melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester memanjang dari arah 5 ke 3. Molekul DNA merupakan heliks ganda yang dihubungkan melalui ikatan hidrogen antara heliksnya. Ikatan hidrogen ini terbentuk dari pasangan-pasangan basa DNA, yaitu basa adenin berikatan hidrogen dengan basa timin dan basa sitosin berikatan hidrogen dengan guanin. DNA terdiri dari molekul yang disebut nukleotida. Nukleotida memiliki 3 komponen, gugus fosfat, gula ribosa dalam kasus RNA atau deoksiribosa dalam kasus DNA, dan basa tunggal yang mengandung nitrogen. Prosedur proyek. 1. Cari dan pahami materi asam nukleat, percobaan Griffith, percobaan Matthew Meselson dan Franklin Stahl. 2. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Friedrich Miescher pertama kali mengidentifikasi apa yang disebutnya nuklein di dalam inti sel darah putih manusia. Istilah nuklein kemudian diubah menjadi asam nukleat dan akhirnya menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Fungsi utama biomolekul DNA adalah pembawa sifat keturunan dan fungsi utama RNA adalah sebagai alat untuk sintesa protein. DNA terdiri dari serangkaian nukleotida dan setiap nukleotida memiliki 3 komponen, gugus fosfat, gula ribosa atau deoksiribosa, dan basa tunggal yang mengandung nitrogen. Terdapat 2 kategori dasar basa nitrogen, purin yang terdiri dari adenin dan guanin, masing-masing dengan 2 cincin yang menyatu, dan pirimidin, sitosin, timin, dan urasil, masing-masing dengan 1 cincin. Selanjutnya, sekarang diterima secara luas bahwa RNA hanya berisi adenin, guanin, sitosin, dan urasil tanpa timin, sedangkan DNA hanya berisi adenin, guanin, sitosin, dan timin tanpa urasil. Senyawa induk dari basa pirimidin dan purin dari nukleotida dan asam nukleat menunjukkan konvensi penomoran. Atom karbon dan nitrogen dalam struktur induk secara konvensional diberi nomor untuk memudahkan penamaan dan identifikasi banyak senyawa turunan. Basa nukleotida bergabung secara kovalen dalam ikatan N-beta glikosil dengan ujung 1 karbon pentosa dan fosfat diesterifikasi pada ujung 5 karbon. Ikatan N-beta glikosil dibentuk dengan menghilangkan unsur-unsur air seperti dalam pembentukan ikatan O-glikosidik. Baik DNA dan RNA mengandung 2 basa purin utama, adenin dan guanin, dan 2 pirimidin utama. Dalam DNA dan RNA, salah satu pirimidin adalah sitosin, tetapi pirimidin umum kedua tidak sama di keduanya, yaitu timin dalam DNA dan urasil dalam RNA. Hanya kadang-kadang timin terjadi pada RNA atau urasil dalam DNA. Asam nukleat memiliki 2 jenis pentosa, yaitu unit deoksiribonukleotida berulang mengandung 2 deoksiribosa dan unit ribonukleotida mengandung deribosa. Dalam nukleotida, kedua jenis pentosa berada dalam bentuk furanosa.
Pada gambar ini memberikan struktur dan nama dari 4 deoksiribonukleotida utama, unit struktural DNA, dan 4 ribonukleotida utama, unit struktural dari RNA. Nukleotida baik DNA maupun RNA berpolimerisasi secara kovalen melalui ikatan fosfodiester, di mana gugus 5-fosfat dari satu unit nukleotida bergabung dengan gugus 3 hidroksil dari nukleotida berikutnya. Jadi tulang punggung kovalen asam nukleat terdiri dari residu fosfat dan gula pentosa, dan basa nitrogen dapat dianggap sebagai kelompok samping yang bergabung dengan tulang punggung secara berkala. Tulang punggung DNA dan RNA bersifat hidrofilik, yaitu gugus hidroksil dari residu gula membentuk ikatan hidrogen dengan air. Gugus fosfat dengan pKa mendekati 0 sepenuhnya terionisasi dan bermuatan negatif pada pH 7, dan muatan negatif umumnya dinetralkan oleh interaksi ionik dengan muatan positif pada protein, ion logam, dan poliamina. Semua ikatan fosfodiester dalam DNA dan RNA memiliki orientasi yang sama di sepanjang rantai, memberikan setiap untai asam nukleat linear polaritas spesifik dan ujung 5 dan 3 yang berbeda. Orientasi ujung 5 ke 3 untai asam nukleat mengacu pada ujung untai, bukan orientasi ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida penyusunnya. Selanjutnya pembahasan percobaan Griffith. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Inggris Frederick Griffith melakukan serangkaian percobaan menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae dan tikus. Griffith tidak mencoba mengidentifikasi materi genetik, melainkan mencoba mengembangkan vaksin untuk melawan pneumonia. Dalam eksperimennya, Griffith menggunakan 2 strain bakteri terkait yang dikenal sebagai strain R dan strain S. Strain R, ketika ditumbuhkan dalam cawan Petri, bakteri strain R membentuk koloni atau rumpun bakteri terkait yang memiliki tepi yang jelas dan penampilan yang kasar. Bakteri strain R bersifat non-virulen, artinya tidak menyebabkan penyakit saat disuntikan ke mencit. Strain S, bakteri strain S membentuk koloni yang membulat dan halus. Penampilan halus itu disebabkan oleh polisakarida atau lapisan gula yang diproduksi oleh bakteri. Mantel ini melindungi bakteri strain S dari sistem kekebalan tikus, membuatnya virulen. Mencit yang disuntik dengan strain S, mencitnya mati. Sebagai bagian dari eksperimennya, Griffith mencoba menyuntikkan tikus dengan bakteri strain S yang dimatikan dengan panas, yaitu bakteri strain S yang telah dipanaskan hingga suhu tinggi menyebabkan sel-sel mati. Tidak mengherankan, bakteri strain S yang dibunuh dengan pemanasan tidak menyebabkan penyakit pada mencit. Selanjutnya, eksperimen menghasilkan hal yang tidak terduga ketika bakteri strain R yang tidak virulen digabungkan dengan bakteri strain S yang telah dipanaskan kemudian disuntikkan ke mencit. Hasilnya, mencit tidak hanya menderita pneumonia dan mati, tetapi ketika Griffith mengambil sampel darah dari mencit yang mati, ia menemukan bahwa itu mengandung bakteri S hidup. Griffith menyimpulkan bahwa bakteri strain R pasti telah mengambil apa yang disebutnya dengan prinsip transformasi dari bakteri S yang mati dengan pemanasan, yang memungkinkan strain R untuk berubah menjadi bakteri berlapis halus dan menjadi virulen. Kemudian pembahasan percobaan Matthew Meselson dan Frankenstall, di mana replikasi DNA mengikuti semi konservasi pada tahun 1958 oleh Matthew Meselson dan Frankenstall. Hasil mereka menunjukkan bahwa kromosom yang sekarang diketahui sebagai bagian dari seuntai dari double helix DNA Watson-Crick dari daerah kolon yaitu Escherichia coli adalah replikasi semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif berarti bahwa bila ulir DNA yang beruntai ganda direplikasi, setiap dari kedua ulir DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulir awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Nitrogen adalah konstituen utama DNA. Percobaan Meselson dan Stoll memberikan bukti adanya replikasi semi-konservatif molekul DNA, di mana kedua untai induk berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Dalam percobaan ini, sel bakteri ditumbuhkan selama beberapa generasi pada media yang mengandung isotop berat nitrogen 15. Oleh karena itu, DNA dalam sel-sel ini mengandung nitrogen 15 yang berat. Sel-sel tersebut kemudian dipindahkan ke media baru yang mengandung isotop normal yang lebih ringan, nitrogen 14 pada waktu yang berbeda-beda. Setelah sampel transfer bakteri dikumpulkan, DNA tersebut kemudian diekstraksi dan dilarutkan dalam larutan cesium klorida. Sampel kemudian diputar dengan cepat dalam alat sentrifugasi.
Ketika cesium klorida disentrifugasi dengan kecepatan tinggi, gradien konsentrasi terbentuk di dalam tabung. Molekul DNA bergerak dalam gradien hingga mencapai tempat di mana kerapatannya sama dengan kerapatan DNA cesium yang mengandung nitrogen 14, dipindahkan ke posisi dalam gradien yang ditentukan oleh kepadatannya DNA yang mengandung nitrogen 15 lebih padat daripada yang mengandung nitrogen 14, sehingga tenggelam ke posisi yang lebih rendah dalam gradien cesium setelah satu generasi dalam medium nitrogen 14. Bakteri menghasilkan pita tunggal DNA dengan kepadatan antara itu dari nitrogen 14 DNA dan nitrogen 15 DNA menunjukkan bahwa hanya satu untai dari masing-masing dupleks yang mengandung nitrogen 15 setelah dua generasi dalam media nitrogen 14 diperoleh dua pita dengan kepadatan sedang yang mana salah satu untaiannya mengandung nitrogen 15 dan satu pita dengan kepadatan rendah di mana tidak ada untai yang mengandung nitrogen 15. Michelson-Stoll menyimpulkan bahwa replikasi dupleks DNA melibatkan pembentukan molekul baru dengan memisahkan untai induk dan kemudian menambahkan nukleotida baru untuk membentuk untai komplementer pada masing-masing template tersebut.